dari Makro Update yang akan disampaikan oleh Ruli Wisnubroto. Halo, selamat pagi Pak Ruli. Selamat pagi Mbak Glenda, selamat pagi sahabat Mirai Aset ya. Jadi untuk pagi ini kita akan share ya, kita tidak hanya terkait dengan keputusan dari BI, tapi yang paling penting adalah mungkin kita share akan sinyal yang diberikan oleh Bank Indonesia ya terkait dengan arah kebijakan moneter sepanjang tahun 2023 ini dan mungkin sedikit gambaran di tahun 2024. Mungkin langsung next. Jadi memang ke depan pengambilan keputusan dari penetapan suku bunga itu masih tetap melihat perkembangan ekonomi ya yang menjadi dasar pengambilan keputusan ya dan juga bauran kebijakan lainnya. Jadi kemarin memang sudah sesuai dengan ekspektasi dan memang sinyal yang diberikan oleh Bank Indonesia di bulan Januari lalu itu sudah cukup jelas ya bahwa kenaikan di bulan Januari merupakan yang terakhir kalinya. Jadi memang sudah widely expected bahwa BI kemarin menahan suku bunga pada level 5,75% ya. Juga deposit dan lending facility-nya masing-masing di 5 dan 6,5%. Sementara kalau kita dari chart sebelah kanan, interbank rates yang menunjukkan posisi kondisi likuiditas di sistem perbankan, biasanya memang ketika interbank rates-nya naik itu juga menunjukkan likuiditas perbankan itu diperketat ya memang pengaruh dari kebijakan moneter ya untuk menjaga inflasi ya untuk menekan permintaan terkait dengan target dari inflasi inti. Jadi memang untuk sampai dengan setidaknya sampai dengan semester 1 ya mungkin bisa jadi sampai dengan akhir tahun ini chart kedua chart ini akan relatif flat ya sampai dengan akhir tahun. Jadi memang hal ini dilakukan untuk agar menjaga inflasi tetap terkendali ya tetap berada di range target. Next. Jadi memang keputusannya selalu didasari oleh outlook atau proyeksi ke depan kondisi ekonomi Indonesia yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi ya. Jadi Bank Indonesia juga kemarin melihat bahwa inflasi di dalam negeri sendiri itu sudah menunjukkan tren yang menurun. Jadi kalau kita juga sependapat ya bahwa gambaran inflasi ke depan itu masih relatif stabil dan trennya juga kalau kita lihat sudah mulai mengalami penurunan ke depan. Namun demikian saya masih memperhatikan ya bahwa salah satu risiko yang harus kita lihat adalah volatilitas ya atau kenaikan harga-harga bahan makanan yang saat ini sedang terjadi. Kemudian saat ini juga sudah secara musiman juga curah hujannya sangat tinggi ya berpotensi untuk mengganggu supply. Kemudian juga sampai dengan bulan Maret April nanti itu ada lebaran yang biasanya memang ini inflasinya akan tetap tinggi. Tapi secara umum kita lihat sampai dengan akhir tahun ya mungkin di semester 2 itu inflasi akan lebih terkendali ya untuk inflasi inti ya yang menjadi fokus dari BI itu tetap berada di range 2 sampai 4%. Sementara untuk headline inflation mungkin masih akan tetap tinggi ya karena terpengaruh oleh low base di tahun 2022 lalu dan high base-nya itu tercipta pada bulan September ya karena faktor dari BBM bersubsidi yang dinaikkan pada bulan September. Jadi kalau kita lihat mungkin baru bisa untuk headline inflation ya CPI inflation itu baru bisa turun di bawah upper bound targetnya di bawah 4% itu mungkin di bulan September ya setelah bulan September ya ketika efek dari high base-nya ini sudah mulai tidak terlalu tidak berpengaruh ya. Jadi memang ini juga dikonfirmasi oleh Bank Indonesia ya bahwa tren inflasi ini inti masih akan tetap berada pada range ya mungkin maksimumnya ada di sekitar 3,6 sampai dengan 3,7. Tapi secara umum memang kita lihat bahwa fokus kebijakan moneter masih akan tetap kepada stabilitas ya. Next. Untuk di sisi lain ya, selain untuk bauran kebijakan lainnya ya, termasuk terutama makroprudensial itu masih tetap longgar dan pro growth. Hal ini memang dilakukan untuk tetap mensupport pertumbuhan kreditnya. Kalau kita lihat memang ada sedikit kenaikan dari loan to deposit ratio, namun masih tergolong rendah ya. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi likuiditas perbankan meskipun mengetat sedikit, tapi tidak terlalu signifikan ya sehingga masih tetap bisa mendorong pertumbuhan kredit ke depan. Next.
Untuk pertumbuhan kredit, kalau kita lihat juga sebenarnya masih cukup, meskipun secara year on year itu turun ke 10,5% year on year menurut data dari Bank Indonesia yang disampaikan kemarin, itu sedikit turun dibandingkan dengan 11,4% di bulan Desember di bulan sebelumnya ya. Tapi kalau kita lihat memang ini ada pengaruh dari efek low base, dari efek musiman. Ya, karena biasanya di Desember itu bank lebih agresif dalam mendorong pertumbuhan kredit dan juga DPK, sementara untuk Januari sendiri biasanya secara musiman itu lebih rendah ya, baik dari pertumbuhan kredit maupun pertumbuhan DPK dibandingkan dengan di bulan eh, Desember. Namun kalau kita lihat untuk non-performing loan, ya, itu terus kalau kita terus mengalami penurunan, menunjukkan kondisi perbankan yang semakin sehat. NPL industri perbankan ya, data terakhir itu diumumkan untuk bulan Desember itu tercatat sebesar 2,4%, ya, turun dibandingkan dengan di bulan November yang sebesar 2,7% berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Bank Indonesia. Jadi kalau kita lihat berdasarkan tren terkini ya, di Januari itu memang cenderung melambat ya. Kalau kita perkirakan sepertinya kondisi ekonomi Indonesia itu agak mungkin sedikit melambat ya sepanjang kuartal 1 2023 ini karena dampak dari kenaikan suku bunga yang dilakukan sejak bulan Agustus lalu ya. Jadi mungkin akan sedikit melambat, namun ke depan trennya kita perkirakan masih akan tetap baik ya, masih akan tetap tumbuh double digit di tahun 2023 ini untuk pertumbuhan kredit ya. Hal ini juga diharapkan dapat mendorong atau menopang aktivitas ekonomi di dalam negeri di tengah ancaman adanya resesi global. Next. Dan mungkin yang paling menjadi concern ya adalah dari volatilitas nilai tukar ya. Kalau kita lihat kemarin juga meskipun menguat, kondisinya masih volatilitasnya masih tinggi ya. Kemarin itu ditutup di posisi 15.154 ya, setelah sehari sebelumnya itu terjadi pelemahan kembali ke sekitar kisaran 15.200. Secara month to date memang rupiah terdepresiasi sebesar 1,1%. Namun secara year to date itu ada apresiasi sebesar 2,7%. Sementara untuk yield yield untuk SBN tenor 10 tahun itu masih relatif stabil meskipun ada terjadi peningkatan ya. Kalau kita lihat trennya dalam sepekan terakhir itu sekarang di kisaran 6,75% ya, dan secara month to date itu sudah naik sekitar 3 basis point. Sementara kalau secara year to date itu memang trennya masih turun ya, minus 20,3 basis point, dan ini menunjukkan suatu perkembangan yang cukup baik ya. Memang arus modal asing sudah cukup baik ya, masuk sudah cukup besar sepanjang tahun 2023 ini ya. Secara year to date itu net foreign capital inflows di SBN itu tercatat sebesar mendekati 50 triliun atau kalau dalam dolar itu sekitar 3,3 billion year to date ya. Sementara untuk equity market itu sudah mulai terjadi inflow. Ini dimulai di bulan Februari, dan secara year to date sendiri inflow-nya sudah mencapai 0,7 triliun atau 47 juta US dollar secara year to date. Jadi untuk dalam jangka menengah atau jangka pendek, kalau kita lihat memang volatilitasnya masih akan tetap besar ya, mengingat prospek suku bunga di negara-negara maju yang masih akan tetap dinaikkan, termasuk di Amerika, di Eropa, dan juga di Inggris ya. Tapi dalam jangka panjang, apabila memang uh, siklus pengetatan kebijakan moneter di negara-negara maju tersebut sudah berakhir, kita lihat ada potensi rupiah untuk mengalami penguatan dengan year end forecast kita masih tetap di 14.855 ya. Next ya, jadi secara umum untuk rupiah ya secara average mungkin akan tetap berada di kisaran 15.115. Dan berikutnya mungkin ada sedikit yang kita bisa sampaikan ya, bahwa implementasi dari devisa hasil ekspor atau DHE itu akan dikeluarkan oleh Bank Indonesia, akan diimplementasikan mulai bulan Maret ya, akan ditawarkan untuk
tenor 1, 3, dan 6 bulan ya. Jadi ini mempertimbangkan suku bunga yang kompetitif dibandingkan dengan suku bunga di luar negeri ya. Jadi kalau menurut pandangan kami, implementasi dari DHE ini akan mendorong supply dari falas. Nah, jadi cadangan devisa kemungkinan akan naik ya setelah adanya implementasi ini sehingga dapat mensupport kebijakan stabilisasi ketika terjadi volatilitas yang meningkat di masa yang akan datang. Mungkin dari saya demikian, Mbak Glenda. Terima kasih.